Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Andriani Anjasesni, NIM 871, kelas 2 SDA 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menampilkan video praktik membaca dengan mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia yang bertema cerita anak dan berjudul Angsa dan Telur Emas. Angsa dan telur emas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani miskin yang tidak memiliki apa-apa selain kebun kecil peninggalan kedua orang tuanya. Di suatu sore, saat petani tersebut berjalan pulang dari kebun, ia melihat seekor angsa yang nampak kelelahan dan terbaring lemas di pinggir jalan. Akhirnya, petani itu menghampiri sang angsa dan membawa angsa tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, petani langsung memberi makanan kepada angsa dan jumlah yang banyak. Angsa tersebut langsung menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai makan, petani tersebut meletakkan sang angsa di kandang belakang rumahnya. Keesokan paginya, petani menghampiri angsanya kembali untuk memberinya makan. Sesampainya di kandang angsa, ia sangat terkejut saat mengetahui ada telur emas di sana. "Apakah ini emas asli?" tanya petani pada dirinya sendiri. Ia buru-buru memberi angsa tersebut makanan, lalu bergegas pergi ke tukang emas untuk memastikan keaslian telur emas tersebut. Sesampainya di toko emas, petani langsung bertanya kepada sang pemilik toko emas tersebut, "Apakah ini emas asli?" "Ya, ini emas murni asli," jawab pemilik toko emas setelah mengecek telur emas yang dibawa oleh petani. Jawaban dari pemilik toko emas membuat petani terkejut. Kekagetannya semakin menjadi-jadi saat pemilik toko emas berkata kalau telur emas itu harganya sangat mahal karena ukurannya yang besar. Setelah mendengar pernyataan tersebut, petani langsung menjual telur emasnya saat itu juga. Petani pulang dari toko emas dengan perasaan yang sangat senang karena membawa uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa tersebut selalu mengeluarkan sebutir telur emas setiap paginya. Hal tersebut membuat petani senang. Kini ia bisa mendapatkan uang tanpa perlu mengurus kebun setiap hari. Walaupun setiap hari sang angsa mengeluarkan telur emas, rupanya hal tersebut tidak membuat petani merasa puas. Ia ingin mendapatkan telur emas lebih banyak setiap harinya. Seandainya saja angsa ini bisa mengeluarkan lebih dari 1 emas setiap harinya, pasti aku akan semakin kaya raya, gumam sang petani. Sang petani kemudian memaksa angsanya untuk mengeluarkan telur emas lebih dari 1 setiap harinya. Rupanya, sang angsa bisa melakukan hal tersebut. Di suatu pagi, tiba-tiba sang angsa selalu mengeluarkan 2 telur emas setiap harinya. Hal tersebut membuat petani semakin bahagia dan kekayaannya semakin berlimpah. Ternyata, 2 telur emas setiap harinya belum membuat petani puas. Ia ingin menjadi lebih kaya lagi tanpa harus menunggu telurnya setiap hari. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Pikir sang petani. Lalu muncullah sebuah ide dalam pikirannya. Mungkin lebih baik aku menyembelihnya dan mengambil semua emas yang ada di dalam tubuhnya, ujar sang petani. Tanpa menunggu waktu lama, petani langsung bergegas ke dapur rumahnya untuk mengambil pisau, lalu menuju belakang rumahnya. Sesampai di belakang rumahnya,
petani langsung mengeluarkan angsa dari kandang dan menyembelihnya tanpa berpikir panjang. Setelah itu, ia langsung memotong-motong tubuh angsa. Petani itu sangat terkejut saat tidak menemukan sebutir telur emas sekalipun di dalam tubuh angsa tersebut. Yang ia temukan hanya daging angsa biasa, bukan daging emas. Sang petani pun langsung menyesali keputusannya menyembelih angsa. Seandainya saja ia bisa bersabar dan tidak serakah, ia pasti memiliki angsa istimewa yang mengeluarkan telur emas untuknya setiap hari. Kenapa aku bertindak gegabah? Keserakahan ini telah membutakan pikiranku, ucap petani dengan nada menyesal sambil menangis. Kini, sang petani hanya hidup dengan kekayaan yang ia miliki sebelumnya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita atas dengan judul Angsa dan Telur Emas tersebut yaitu bahwa kita tidak boleh selalu serakah kepada diri kita sendiri, karena keserakahan itu hanya membuat masalah dalam hidup kita. Syukuri dengan apa yang ada saat ini dan apa yang kita miliki sekarang ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.